Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Politik angkatan 2023. Di sini kami ingin mewawancarai ibu rumah tangga di daerah Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Salam bela negara. Politisasi bantuan sosial di pemilihan umum Indonesia mengungkapkan wajah gelap politik praktis di tanah air. Bantuan tunai dan non-tunai sering disalahgunakan oleh kandidat untuk membeli suara, merusak integritas pemilu. Bukannya meringankan beban rakyat, bantuan ini dijadikan alat manipulasi demi kepentingan politik jangka pendek. Praktik semacam ini tidak hanya mengkhianati prinsip keadilan sosial, tetapi juga menanamkan budaya korupsi yang sistematis. Masyarakat dijadikan pion dalam permainan kotor, sementara esensi dari demokrasi yang seharusnya berlandaskan kejujuran dan keadilan semakin tergerus. Pendapatnya setuju nggak setuju, tetap di lapangan itu yang terjadi. Pasti ada yang namanya bansos maupun janji-janji dari untuk bansos sembako, uang amplop, atau kemudahan-kemudahan untuk mengurus surat-surat atau enggak. Contohnya tuh kayak KJP untuk lansia, untuk pengurusan rumah sakit itu biasa janjinya kayak gitu. Sebetulnya kalau bagi saya itu bukannya janji ya, tapi itu misi dan visi mereka. Di kemudian hari ya terserah, maksudnya janji itu ditepati atau tidak. Tapi bagi saya tuh memang kalau adanya pemilu atau pemilihan itu calon itu memang harus punya misi dan visi ya. Kalau fenomena itu masih ada ya, kalau misalkan itu dari partainya itu ngasih minyak, berupa minyak, gula, teh gitu, masih seperti itu gitu. Jadi gini loh, kalau bagi saya sih itu bukan bansos ya, kalau bansos kan bantuan sosial ya dari pemerintah. Itu bantuan dari caleg ya, promo. Jadi karena selama ini yang banyak spanduk apa di jalan, tapi kita tidak kenal siapa tuh orangnya. Nah, caleg dari mana, namanya siapa kita nggak tahu. Nah, begitu dia memperkenalkan diri, dia promo, dia ada misi dan visinya, ya kita ikut di dalam situ. Ada yang non tunai, ada yang tunai dibayar. Memang seperti itu. Kayak ini bagi saya sih itu memang udah tradisi ya dari dulu ya. Dari pemilu-pemilihan dulu memang udah tradisi seperti itu. Dia memperkenalkan diri, dia promo, mengundang kita untuk datang, untuk ikut apa sih visi dan misinya dia. Selalu seandainya bisa dikasih sebuah amplop gitu, berupa uang juga sama. Berarti prosesnya kayak langsung ke ininya, iya, keluarganya. Jadi dia dikumpulin dulu gitu kan semua warga. Iya. Gitu. Jadi semua yang mau ya kayak partai-partai yang banyak kan di sini kan kayak rame gitu rame kan gitu. Jadi ibu ya kesempatan lah gitu. Iya. Biasanya prosesnya itu tim suksesnya biasanya kan ada kunjungan-kunjungan tuh dari calegnya gitu. Nah, calegnya itu suka nawarin, "Ibu, kalau ada kesulitan apa-apa, nanti dari tim sukses kami bisa membantu." Biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan itu dibarengin sama ada sembako, ada uang amplopnya. Pokoknya pasti ada sesuatunya deh kalau ada pertemuan-pertemuan partai itu. Nah, itu kayak gitu biasanya prosesnya. Atau kalau udah menjelang-jelang mau hari penusukan itu biasanya ya memang ada orang bilang serangan pajar itu pasti ada gitu. Dan itu biasa juga orang keliling malam-malam. Nah, kayak gitu biasa prosesnya. Enggak juga sih ya dibilang minta karena ada kekuasaan ya. Ya maksudnya bagi aku sih ya dia datang memperkenalkan diri. Terus sementara kita yang tidak tahu itu siapa, apa visi dan visinya mereka. Ya wajar ya mereka
mengeluarkan sesuatu untuk kita orang ya bisa dibilang pengganti waktu kita lah. Gitu. Kalau fenomenanya ya mungkin dia ingin kursi jabatan dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan mereka nggak seperti itu nggak bakalan dapat kursi di DPR gitu. Udah itu aja. Politisasi bantuan sosial dalam pemilu di Indonesia merusak integritas dan kepercayaan publik. Praktik ini mengubah bantuan menjadi alat manipulasi politik, memperparah ketimpangan sosial, dan memperkuat korupsi. Untuk menjaga demokrasi yang sehat, diperlukan adanya pemantauan yang ketat dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Jadi terdapat beberapa sisi negatif dalam politisasi bansos ini. Yang pertama itu adalah ketidakadilan distribusi. Bantuan sosial mungkin didistribusikan tidak adil dan mengabaikan kelompok yang rentan atau kelompok yang cenderung berperan penting dalam proses politik ini. Yang kedua itu korupsi dan penyalahgunaan. Risiko korupsi meningkat karena bantuan digunakan sebagai alat politik. Dan yang ketiga adalah ketergantungan politik. Masyarakat menjadi tergantung pada bantuan sosial, mengurangi kemandirian dari masyarakat itu. Oleh karena itu, kami menemukan beberapa manfaat dari hasil penelitian kami yang positif, yaitu satu, mengungkap bagaimana politisasi bansos dilakukan, dan yang kedua bagaimana membantu mencari solusi terhadap fenomena politisasi ini, dan yang ketiga mengungkap alasan masyarakat menerima dan ikut serta dalam alur politisasi bansos ini.